Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru, hanyalah engkau wahai Muhammad memberi peringatan man orang ittaba'ad dzikra yang mengikuti peringatan, wa khasya dan ia takut ar-Rahmana kepada Allah yang Maha Pengasih, bil ghaibi dengan samar, maksudnya walaupun tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia dalam kesepian sendiri, tapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabashshirhu, maka berilah ia kabar gembira, bimaghfiratin dengan ampunan Allah. Artinya bahwa dia akan mendapat ampunan Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Pahala yang mulia adalah surga. Di samping itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah memberitahu juga, inna, sesungguhnya aku, nahnu sendiri, sesungguhnya aku atau kami Allah sendiri, nuhyi yang menghidupkan, al-mauta orang-orang yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami menulis ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, wa atharuhum, dan jejak langkah mereka, wa kulla syai'in ahsainahu, dan segala sesuatu itu ahsainahu kami hitung, artinya kami catat, fi imamin mubin, di dalam kitab yang terjaga. Jadi semua itu ada catatannya di Lauh Mahfuz. Ma'asyiral muslimin, perlu diterangkan menurut tafsir. Al-mauta ini orang-orang yang telah mati, yang telah dikubur. Itu artinya juga ada yang mentafsirkan al-mauta ini orang yang telah mati hatinya. Walaupun mati hatinya, tapi Allah bisa juga menghidupkan, sehingga dia bisa menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga jadi orang mukmin dan berbahagia dunia akhirat. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami telah mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak langkah mereka. Ini juga ada hadis Nabi yang menerangkan
Qaddamu artinya ya melakukan amal, wa atharahum dan jejak langkahnya. Jejak langkah ini juga diartikan perjalanan ke masjid. Kenapa begitu? Karena pada suatu hari ada ya beberapa sahabat yang rumahnya itu jauh dari masjid. Karena rumahnya itu jauh dari masjid, lalu payah kan jalannya. Lalu sowan kepada Nabi Muhammad SAW, mohon izin, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami ini akan membuat rumah yang dekat masjid supaya enak, begitu adzan dengar langsung masuk ke masjid. Lalu kata Nabi Muhammad SAW bahwa perjalanan yang jauh dari rumah ke masjid, ya, perjalanan yang jauh ini adalah pahalanya lebih besar. Itu artinya jangan dekat-dekat masjid, lebih baik jauh masjid gitu ya. Itulah artinya atharohum. Ya alhamdulillah yang rumahnya jauh masjid dan jalan kaki ke sini. Kalau saya tidak kuat jalan kaki dari Singosari ke sini. Ya, naik mobil. Mudah-mudahan setiap langkah kita kalau jalan dihitung. Mudah-mudahan tiap mumetnya bannya mobil dihitung. Ya, begitulah. Ada lagi yang mentafsirkan dan semua itu benar, wa atharahum dan jejak langkah. Kalau kita berbuat segala sesuatu, ya tentu ada pengaruhnya. Jejak langkah kita itu akan diikut oleh orang. Jadi kalau kita ini berbuat baik, ya terus dilihat oleh orang, diikuti oleh orang, maka semua amalnya orang itu kita dapat pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yunqasu minha syai'. Atau kama qala, orang yang berbuat kelakuan baik kemudian ditiru oleh orang lain, maka kita diberi pahalanya orang yang melakukan itu, dan tidak dikurangi sedikit pahala kita dan pahala orang itu, tidak dikurangi sedikit pun. Itu jadi misalnya, maafkan ini, kita melakukan amal yang baik, sedekah, terus ada orang lihat, oh itu kok sedekah, terus banyak orang niru. Kita ini diikuti oleh mereka. Lalu sedekah mereka itu dapat pahala, dan kita juga dapat pahala dari sedekah mereka itu. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, kalau kita melakukan maksiat, kemudian dilihat oleh orang, kok seneng ya dia, saya tak ikut, umpamanya diikuti orang banyak maksiat kita itu, ya dosanya orang yang banyak itu juga akan diberikan kepada kita. Ya, dan tinggal pilih saja. Kalau sampean, ya maafkan ya, ini andai kata maksiat jangan tahu orang lain, paling sedikit begitu, insya Allah kita saja yang akan dapat dosa, karena tidak ditiru orang lain. Kalau ditiru orang lain, kita lebih celaka lagi. Tapi ya jangan berdosa lah, ya begitulah. Artinya ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya itu
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab yang nyata. Di sini maknanya ada dua, fi imamin mubin, di Lauh Mahfuz atau di catatan amal. Jadi semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan perantaraan malaikatnya. Kan ada malaikat raqib, malaikat atid yang selalu mencatat amal kita yang baik, amal kita yang buruk. Cuma bedanya kalau malaikat raqib itu begitu kita amal soleh langsung dicatat. Kalau yang atid itu ditunggu 6 jam dulu. Kita melakukan kejelekan tidak dicatat dulu, tunggu 6 jam. Jadi 6 jam nanti dia sholat ya istighfar dan lain tidak jadi dicatat itu, dicatat kebaikan. Coba ya kalau maghrib sama isya berapa menit itu? 1 jam lah katakan ya. Tapi kalau isya sampai subuh kelewat 6 jam nggak dicatat kita. Kalau ingin tidak dicatat ya malam bangun ya 6 jam kita sholat qiyamul lail, sholat malam, insyaallah tidak jadi dicatat, tidak dicatat kebaikan nanti. Subuh juga begitu, subuh sampai zuhur kan kelewat 6 jam ya. Jadi supaya tidak sampai 6 jam ya kita di tengahnya kita lakukan sholat duha. Ya begitulah. Ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kebaikan dicatat 10 kali, kalau jelekan 1 kali. Loh begitu kok masih ada orang rugi, itu kan terlalu itu ya. Ya begitulah. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Wadrib lahum, dan buatlah untuk mereka, jadikanlah untuk mereka ya Muhammad mathalan, sebuah contoh. Apa? Yaitu ashabal qaryati, penduduk qaryah, penduduk desa ya. Al-qaryah di sini kalau letterlek maknanya desa. Tapi yang dimaksud sini bukan desa itu, bisa kota, bisa negeri, itu yang dimaksud di sini. Ada beberapa penduduk negeri. Bagaimana penduduk negeri? Irja'al mursalun, ketika datang kepada mereka para utusan Allah. Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Terangkan ini ketika datang kepada mereka para utusan. Idh arsalna, ketika kami Allah mengutus kepada mereka itsnaini, 2 utusan, fakadzabuhuma, lantas mereka mendustakan kepada kedua utusan itu. Fa'azzazna bitsalitsin, lantas kami tambah, kami perkuat bitsalitsin dengan utusan yang ketiga. Faqalu, lantas mereka berkata. Jadi waktu didatangi 2 utusan mereka tidak percaya. Tambahi lagi 3 utusan, mereka berkata inna ilakum. Faqalu, lantas utusan ini 3 itu berkata inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami semua para utusan ini, 3 orang ini, ilaikum, kepada kalian, mursalun, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus untuk menyampaikan agama, menyampaikan tauhid, agar supaya jangan menyembah selain Allah. Bagaimana atas mereka? Qalu,
Mereka berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Ma antum, tidak ada kalian bertiga ini illa, melainkan basyarun, manusia, mithluna, yang seperti kita-kita ini, seperti kami semua ini. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in, wa ma anzalar rahman, dan Allah yang Maha Rahman tidak menurunkan min syai'in, sesuatu. Ar-Rahman, yang Tuhan yang Maha Pengasih, tidak menurunkan sesuatu. In antum illa takdzibun. Tidak ada kalian bertiga ini, hai para yang mengaku Rasul, illa takdzibun, kecuali kalian semua berdusta. Begitu. Lalu para utusan ini berkata, qalu, berkatalah tiga orang utusan itu, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, inna, sesungguhnya kami ini, ilaikum, kepada kalian, lamursalun, pasti diutus. Tuhanlah yang tahu bahwa kami ini diutus oleh Allah. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Wa ma 'alaina, dan tidak ada alaina, kewajiban kami, illa al-balaghul mubin, kecuali menyampaikan perintah Allah tadi, al-mubin, yang jelas. Kami ini hanya menyampaikan saja. Nah, begitu. Kemudian qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum. Sesungguhnya kami ini mempunyai dugaan jelek terhadapmu. Artinya kamu itu menyebabkan nasib kami yang tidak baik. Itu tapayyar. Asalnya dari kata-kata ta'irun, burung. Jadi zaman dulu itu orang kalau misalnya gitu mau pergi, burungnya dilempar gini. Kalau burungnya itu terbang, terus dianggap wah ini baik, ini berangkat dia. Tapi kalau burungnya dilemparkan begitu kok kembali, wah tidak baik ini, tidak jadi pergi. Itu dulu begitu. Ya, makanya dikatakan tapayyar, kami punya ramalan tidak baik ini kepada, jadi kamu ini membuat kami ramalkan, membuat kami tidak baik. Inna tatayyarna bikum la illam tantahu, demi illam tantahu, kalau kalian tidak mau berhenti, para utusan tidak mau berhenti menyampaikan agama ini, lanarjumannakum, pastilah kami rojam kalian. Artinya kami rojam itu kami lempari dengan batu-batu sampai mati. Wala yamassannakum minna 'adzabun alim. Wala yamassannakum, dan pasti akan mengenai kamu semua, minna, dari kami, 'adzabun alim, siksa yang pedih. Jadi nanti akan kami rajam dan kami siksa kamu semua kalau tidak mau berhenti. Nah itu begitu. Jadi para nabi dulu itu kalau dakwah itu ya begitu tuh yang dihadapi, perlawanannya macam itu ya.
Qalu, para utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, ta'irukum, ramalan jelekmu itu ma'akum, hanya bersama kamu sendiri. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. A'in dzukirtum, kalau kamu diperingatkan, kalau kamu diperingatkan mau, itu ramalanmu yang jelek itu ma'akum, hanya padamu sendiri. Tapi tapi antum kaum musrifun, antum kalian itu adalah kaum yang musrifun, melewati batas. Artinya yang berlebih-lebihan, melewati batas-batas larangan, sebutnya musrifun. Wajah dan datang min aqsal madinati, dari negeri yang jauh, dari negeri yang amat jauh, ada seorang laki-laki, rajulun, yang datang, yas'a, berjalan. Qala, lantas orang yang datang dari jauh tadi berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah olehmu semua al-mursalin, para utusan ini. Ikutilah semua para utusan itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian man, orang la yas'alukum, yang tidak meminta kepadamu ajran, ongkos, tidak minta upah di dalam tabligh itu, dalam menyampaikan agama itu. Wa hum muhtadun, sedangkan mereka itu mendapat petunjuk. Ini ada seorang laki-laki yang memperingatkan kaumnya. Ini ada catatan yang tapi panjang sekali ya kalau dibaca seluruhnya, yaitu di kota Antakya, Yunani ya. Itu ada bergandengan dengan ayat ini. Itu ada cerita begini. Tadi kan diceritakan bahwa Allah mengutus 2 utusan, kemudian dibohongkan dan dipercaya, terus diperkuat lagi dengan 3 utusan, itu pun masih dikatakan bohong. Nah, kemudian kebetulan di Antakya di Yunani ini diceritakan ada seorang namanya Yahya dan Bulis, ya. Kemudian orang ini bertemu orang tua yang buta, namanya Hubeb. Lantas Yahya dan Bulis ini, 2 orang ini, ya menyampaikan salam kepada Hubeb yang buta itu. Hubeb lantas menjawab, kemudian tanya, sampean ini siapa? Terus Yahya dan Bulis ini mengatakan, aku berdua ini adalah utusannya Nabi Isa alaihissalam.
aku perlu mengajak sampean dan teman-teman sampean di sini supaya mau meninggalkan berhala-berhala ini dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Hubeb ini yang buta ini pun masih menyembah berhala. Akhirnya apa tandanya kalau sampean itu utusan dari Nabi Isa, diutus Nabi Isa ke sini untuk menyampaikan firman Allah. Kemudian mengatakan, ya semua apa yang saya minta dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Hubeb yang buta itu minta, coba sih aku doakan, apa aku kira-kira bisa melihat lagi. Didoakan, begitu didoakan lantas Hubeb itu melihat. Karena Hubeb ini begitu melihat, yakin bahwa ini adalah utusan Nabi Isa untuk menyampaikan firman Allah. Hubeb langsung masuk Islam. Setelah itu Hubeb ini berangkat bersama 3 orang ini untuk menuju ke suatu raja. Raja yang namanya Intihis. Raja Intihis ini adalah raja yang besar, yang paling besar di daerah Yunani. Kemudian 3 orang ini bersama-sama menyampaikan kepada raja itu, Raja, jangan panjenengan menyembah berhala. Kemudian Raja Intihis ini dengan cepat memanggil Yahya dan Bulis ini. Setelah Yahya dan Bulis ini menghadap raja, kemudian raja bertanya, siapa kamu? Yahya dan Bulis ini menjawab, kami berdua ini, Raja, utusan resmi dari Nabi Isa alaihissalam. Raja mengatakan, diutus membawa apa? Lantas jawabnya, kami berdua ini diutus untuk mengajak panjenengan dan semua orang-orang di sini untuk meninggalkan menyembah berhala, supaya hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Terus menyatakan bahwa saya ini tidak bisa melihat, tapi sekarang didoakan oleh orang tua ini bisa melihat. Wah, ini maafkan ya, masih panjang waktunya kok sudah habis. Panjang memang ini. Anu aja, bersambung aja ya. Jadi besok kalau ingin tahu ya, mudah-mudahan datang semua, bersambung ini. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Sallallahu alaihi wa alihi wa ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi